mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa ketemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Ada yang suasana hatinya sedang galau? Tian, Bu, Tian. Silakan teman-teman pimpin doa terlebih dahulu ya, sebagaimana hal biasanya agar kemudian kita dilancarkan. Akhirnya kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidna ilman warzuqna rahmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Di sini siapa yang tidak hadir? Bayu. Bayu. Maka dia tidak hadir terus. Yang Bayu. Bayu. Oke, kita doakan ya semoga teman-teman yang nggak bisa hari ini bisa kita kembali dengan kita baik. Selanjutnya kita membahas pembelajaran sebelumnya. Ada yang masih ingat tidak? Sebelumnya kita mempelajari tentang apa? Diskusi tentang apa? Kemarin yang sama ibu ya. Menyimpulkan teks diskusi. Ada yang ingin nggak menyampaikan kata menyimpulkan itu bagaimana? Menyimpulkan itu ditulis dulu apa dulu argumen dari tiap paragraf kemudian digabungkan. Nah, baik ya, itu pemahaman teman-teman. Coba dibaca-baca kembali karena nanti akan jadi ulangan. Jadi kita itu sebelumnya sudah membahas mengenai cara menentukan pokok ya. Nah, kemudian argumentasi, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan menyimpulkan. Nah, aku harap teman-teman sudah bisa menguasai ya, karena kita hari ini akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Ada yang tahu tidak? Selanjutnya kita akan membahas materi apa? Kita sudah diberitahu ya, PPPA. Disampaikan tidak Pak KM? Ya, kita hari ini mempelajari apa? Ya, tuh ya, teks apa? Teks diskusi. Nah, kita sebelum pembelajaran harus mengetahui tujuan terlebih dahulu. Misal, teman-teman kalau misalnya mengunjungi sebuah tempat harus tahu apa dulu? Tujuan kan? Misalnya merencanakan mau pergi kemana? Tujuannya harus tahu dulu. Misalnya mau ke mana dari bulan, pantai. Kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan kita kemana. Nah, sama halnya dengan pembelajaran. Hari ini kita belajar apa? Tujuannya harus apa? Nah, ini ya sebelum pembelajarannya. Kita tadi berarti apa? Teman-teman semua kan? Nah, teman-teman semua harus bisa orang yang mengidentifikasi struktur teks diskusi. Identifikasi harus istilah mengidentifikasi. Apa? Ada yang tahu tidak istilah mengidentifikasi? Ayo kelas 9 kita sudah belajar bahasa Indonesia sudah lama. Ada yang ingin ini nggak? Mengajukan tangan. Ayo, kelas ini deh. Kegiatan mengidentifikasi itu sama dengan kegiatan jadi kita harus mampu menelaah apa aja yang di dalam teks tersebut. Salah satunya itu teks diskusi. Paham sampai sini? Jadi kita lanjutkan. Nah, untuk asesmen atau penilaian pembelajaran, teman-teman itu nanti akan diadakan pada asesmen awal, kemudian sistematik dan sistematik. Nah, biasanya dari kegiatan awal ya, seperti sekarang. Nah, kalau misalnya sistematik nanti akan diadakan di kelompok itu. Nah, sistematik nanti pas akhir. Biasanya tahu kan teman-teman sudah melaksanakan asesmen seperti itu. Nah, ini asesmennya. Dan ini langkah model. Nah, biasanya kan kalau misalnya kita belajar, pasti ada langkah-langkah yang harus ditempuh. Ini tidak langsung belajar. Nah, ini langkah yang kita gunakan adalah model problem based learning. Tahu nggak problem itu apa? Nah, berarti itu ya. Jadi kita itu akan mengidentifikasi sebuah masalah dalam teks. Paham ya? Jadi kalian nanti akan mengidentifikasi masalah dalam teks. Nah, langkahnya ada 3. Yang pertama teman-teman itu harus mengidentifikasi masalah dalam sebuah teks. Ya. Kemudian yang kedua mencari dan mengolah informasi. Nanti teman-teman menentukan dan menuliskan di dalam PDF. Dan yang ketiga adalah mensosialisasikan ide. Nanti teman-teman presentasi ya. Ada pertanyaan? Nah, kita lanjut ke pertanyaan
Ayo, berpikir. Nah, biasanya di teks diskusi itu ada pendapat apa? Pro dan kontra. Pro berarti pendapat yang setuju, kemudian kontra yang dilarang setuju. Kan ya? Nah, nanti di akhirnya ada kegiatan apa? Simpulan dari kegiatan diskusi, gitu ya. Ayo, silakan teman-teman untuk berkelompok dari absen 1 sampai 32 ya. Berhitung isi kelompoknya 6. 30 orang kan yang hadir. Nah, berkelompok 6 kelompok isinya 5 orang. Dari absen 1 sampai 5 misalnya. Dari 6 sampai berapa? 10. Silakan berkelompok. Mulai. Mohon perhatian, sebelum kita melanjut ke pengisian KKBD atau kegiatan formatif, di sini kita akan membahas terlebih dahulu materi secara singkat ya, biar teman-teman nanti tidak kehilangan arah. Oke, nah ini di luar ini ada di sini, jadi bakalan kita lihat. Nah, kita akan bahas mengenai di tag di buku paketnya ada kita diskusi. Halaman berapa tuh? Ada yang ada sih. Baca-baca buku mengenai itu. Ada yang lihat? Ya betul. Nah, kita bahas dulu ya mengenai itu teks diskusi. Yang pertama ada apa? Yang pertama itu adalah pendahuluan. Pendahuluan itu isinya apa saja? Ya, pernyataan membatasi topik. Misalnya ada yang memberi contoh tidak? Pernyataan membatasi seperti apa? Ya, misalnya tentang diskusi mengenai pendidikan itu dibatasi ya dengan apa? Ada lagi yang memberi contoh yang sudah dipelajari kemarin apa saja? Ada apa? Mengganggu ya? Oke, yang pertama pernyataan untuk membatasi topik. Misalnya topik tentang pendidikan. Kemudian yang tadi apa? Ada di apa? Ada di tidak? Sampai ya kebebasan. Nanti mungkin ada pendahuluan membatasi topik. Yang kedua ada apa? Ya betul, latar belakang. Kemudian ada penjelasan yang tadi sudah bisa dilihat di sini. Yang ketiga itu adalah sudut pandang. Misalnya ada yang masuk pro dan kontra. Ini masih orang ya. Yang kedua coba apa? Ya yang kedua itu di nah di sini biasanya ada beberapa rangkaian paragraf ya. Misalnya ada 3 paragraf. Nah, tuh. Di sini biasanya ada paragraf yang menunjukkan kepada pro. Kemudian yang apa kalau yang pro apa? Kalau pro berarti orangnya apa? Kontra. Ya isi ya. Nah, kemudian kesimpulan. Berarti kesimpulan itu dari apa? Isinya coba dibaca di buku. Oh. Ya, kesimpulan itu artinya dari kedua sisi siapa? Sisi pro dan kontra. Paham ya? Nah, terus ada lagi rekomendasi dan sudut pandang. Yang misalnya kita itu menjelaskan mengenai maksud pro atau kontra. Itu dari sini. Dari sini. Ada yang ini? Ada yang ditanyakan? Ayo satu orang bertanya atau memberikan saran. Misalnya ibu, oh yang ini kita ketemu awalnya misalnya itu. Ada? Tidak ada? Baik, itu ya kita berikan mengenai itu. Nah ya kita. Nah perhatian, saran kita untuk usia KKBD, tapi sebelum harus menganalisis dulu. Ya, harus 3 saran. Oke, kalau ada yang kelompok bersaran, maka kita KKBD dan satu KKBD. Semuanya sudah dilakukan. Nah itu ada tunjuk ya. Oh seperti biasa di desa silakan diisi. Ini namanya anggota bukan keluarga. Coba diisi desanya untuk baca yang ini lagi. Penulisnya adalah mencari pulau. Waktunya silakan berapa 5 menit. Ini ketiga ya.
Tahun nanti mau apa tahun? Waktu diskusi telah habis, sekarang tahap ketiga ya. Sosialisasikan ke depan. Silakan perwakilan dari kelompok 1, 2. Paragraf kedua sampai 2 dan 3. Buat membahas materi kalau kalian mau. Baik, kita lanjut ya, mulai ini ya. Tadi kan sudah disampaikan bahwa di sana itu ada asesmen sumatif. Nah, hari ini kita menuju ke asesmen sumatif tes yang terakhir. Ini ada LKP 2. Pertemuan nanti besok berarti ya, kita akan membahas mengenai kaidah. Tadi kan struktur ya, sekarang besok kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan. Masih sama